Oke, miskonsepsi yang pertama tentang perang salib. Perang salib banyak dikatakan sebagai perang agama atau perang bermotif agama. Benarkah demikian? Tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi adalah perang salib. Perang salib itu ada 8 tergantung sejarawannya siapa dan tergantung sudut pandangnya apa. Tetapi kalau perang salib di Yerusalem selama rentang 200 tahun itu terjadi 7 atau 8 kali peperangan. Sekali Kristen menang, sekali imbang, dan sisanya Muslim yang menang. Nah, apakah itu perang agama? Hanya perang salib pertama dan kedua saja yang perang agama, sisanya sama sekali bukan perang bermotif agama. Perang salib pertama terjadi ketika armada Eropa sekitar 100 sampai 120 pasukan datang ke Timur Tengah dan melakukan serangan mendadak terhadap Yerusalem. Itu perang salib pertama. Apa alasannya? Alasannya 2. Alasan yang pertama adalah karena Al-Hakim tahun 1220-an itu menjarah situs-situs bersejarah, situs-situs suci milik orang-orang Kristen di Yerusalem. Siapa Al-Hakim? Nah, ini harus digarisbawahi juga, Baraya. Gini nih, di dunia Islam ada sekte yang oleh sebagian Muslim dianggap menyimpang, namanya Syiah. Saya sih tidak menganggap menyimpang, tetapi sebagian menganggap menyimpang, mangga saja. Nah, di antara Syiah itu ada yang oleh Syiah sendiri dianggap menyimpang, yaitu Ismailiyah. Nah, jadi ini penyimpangan di dalam penyimpangan. Di dalam Ismailiyah ada yang lebih menyimpang lagi menurut orang-orang Ismailiyah, yaitu Duruz. Nah, Duruz ini siapa pendirinya atau aktor di belakangnya? Itu adalah Al-Hakim yang kita bahas sekarang. Jadi Al-Hakim adalah khalifah gila menurut orang Barat, dan menurut orang Islam kebanyakan adalah khalifah gila di antara yang gila di dalam aliran sesat yang gila gitu. Begitu. Sampai sejauh mana gilanya? Sampai sejauh bahwa dia berani mengganti waktu sholat Isya jadi jam 9 pagi. Cukup gila sampai dia menyuruh prajuritnya untuk menggerebek orang-orang yang lagi pup, karena pup posisinya harus disesuaikan dengan kondisi tertentu katanya. OMG. Halo bro. Halo. Yo. Lanjut bro. Kita habis ini saya boleh kasih komentar yang agak off topik tapi terkait dengan ini. Karena saya lihat di kolom chat ada yang berkomentar tentang perang salib sebagai nokta hitam dalam sejarah kekristenan. Nah, saya boleh kasih komentar tentang itu? Boleh, silakan. 3 atau 4 menit. Nah, silakan. Memang selama ini media mencuci otak dunia. Ketika terjadi sesuatu, misalnya teroris Islamik menyerang dengan bom bunuh diri, orang akan bilang begini, oh lihat dulu ada perang salib, Kristen pun tidak ada bedanya dengan itu. Nah, hari ini saya ingin mengubur klaim itu satu kali untuk selamanya. Dan saudara yang menonton ini tolong sebarkan ini kepada sebanyak mungkin orang. Karena itu adalah penipuan sejarah. Penipuan sejarah. Kalau saudara membaca buku dari distinguished Professor of Social Science di Baylor University, Rodney Stark, judulnya God's Battalions, The Case for the Crusades, itu buku terbit tahun 2009. Profesor Rodney Stark membuktikan dengan mutlak bahwa perang salib yang digalakan pada tanggal 27 November 1095 itu tidak muncul di dalam ruang vakum, dan ini kita perlu tahu, tidak muncul begitu saja seakan-akan para paus itu ingin kekuasaan, memperluas kekuasaan dengan mengerahkan kekuatan militer. Itu tidak pernah begitu. Kenapa perang salib digalakan oleh Paus Urban II di Prancis? Karena Yerusalem ditaklukkan oleh para tentara Muslim. Yerusalem ditaklukkan oleh para tentara Muslim. Orang-orang yang berziarah ditangkap kemudian dijadikan budak, bahkan ada yang dibunuh, dan itu sangat banyak.
Dengan kata lain, perang salib muncul sebagai respons atas agresi militer dari tentara Muslim yang bahkan sudah digalakan sejak masa hidup Muhammad. Muhammad sendiri berkata, I've been ordered to fight the people until they say la ilaha illallah. Saya telah diberi perintah, mandat untuk memerangi orang-orang sampai mereka berkata tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan setelah Muhammad meninggal, Muslim terus melakukan ekspansi militer dan mereka berhasil merebut dan menaklukkan tanah suci Yerusalem. Dan untuk membebaskan tanah suci itulah, untuk membebaskan tanah suci dari pasukan militer Muslim, maka perang salib dikumandangkan sebagai respons perlawanan terhadap agresi militer dari tentara Muslim. Dan saya quote satu bagian di akhir dari buku Rodney Stark, dia bilang begini, perang salib tidak muncul tanpa provokasi. Perang salib bukanlah ronde pertama kolonialisme Eropa. Mereka tidak melakukannya demi mendapatkan wilayah, jarahan, ataupun para petobat baru. Para serdadu perang salib bukanlah kaum barbarian yang menghancurkan lahan garapan Muslim. Mereka secara tulus percaya bahwa mereka melayani sebagai batalion Allah. Melayani sebagai batalion Allah. Kalau tidak ada perang salib, hari ini Eropa sudah menjadi Islam. Hari ini Amerika sudah menjadi Islam. Seluruh dunia sudah menjadi Islam. Perang salib adalah anugerah Tuhan di dalam sejarah menahan laju agresi militer dari tentara Muslim. Perang salib adalah anugerah Tuhan di dalam sejarah menahan laju agresi militer dari tentara Muslim. Itu adalah fakta sejarah yang harus diluruskan kepada dunia ini. Jadi mulai sekarang kalau ada orang melemparkan batu kepada kekristenan dengan menunjuk jari kepada perang salib, katakan kepada dia, kalau tidak ada perang salib, dunia ini sudah menjadi budak dari Islam. Ya, dan mereka kan memang selalu gitu bro, maksudnya udah tabiat biasa ya, plain victim, betul. Selalu, always. Selalu begitu, selalu orang yang